wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Erika Desari dari kelas biologi C semester 3. Di sini saya akan melakukan mini riset pada mata kuliah zoologi vertebrata dengan kajian literatur dengan tema yang diangkat yaitu tentang pemanfaatan propolis lebah madu dalam pembuatan sabun alami. Mari kita simak video berikut ini. Dalam pencarian informasi mengenai propolis lebah madu yang dicari dari sumbernya jurnal ilmiah di Google Scholar ini, salah satunya judul propolis madu multi khasiat. Penebar Swadaya Grup 2011, karya Hotnida, CH Siregar, Asnat, MFUA, Yuko Oktavianti. Pada bab yang pertama, ini mengenai propolis ya. Di keterangannya, informasi yang didapat bahwa propolis itu dihasilkan oleh lebah berupa senyawa resin yang berguna sebagai perekat atau zat pengaman sarang. Nah, di sini berarti propolis merupakan zat yang dihasilkan oleh lebah untuk melindungi sarangnya dari berbagai ancaman, baik ancaman lingkungan yang tidak menguntungkan maupun serangan organisme yang lain. Selanjutnya yaitu buku judulnya Dahsyatnya Propolis untuk Menggempur Penyakit, karya Aji Suranto. Penerbitnya Agromedia tahun 2010. Nah, di sini bukunya sudah ada. Dalam buku ini memiliki informasi mengenai propolis, yaitu propolis merupakan senyawa resin yang dikumpulkan oleh lebah dari tanaman tertentu dan digunakan sebagai perekat atau segel pengaman dalam sarangnya. Pada jurnal yang pertama dengan judul Aktivitas Antibakteri Flavonoid Propolis Trigona sp terhadap bakteri Streptococcus mutans atau in vitro. Penulisnya Ardo Sabir, Bagian Konservasi Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Hasanuddin Makassar, Indonesia. Selanjutnya jurnal yang kedua. Judulnya Efektivitas Pemberian Propolis Lebah dan OE4Z cili pada abses yang disebabkan Staphylococcus aureus, yang ditulis oleh Damayanti, Sulistiwati, dan Tejo Laksono dan Prasetya. Selanjutnya pada jurnal yang ketiga. Nah, jurnal yang ketiga ini judulnya Efektivitas Ekstrak Propolis Lebah ke Lutut atau Trigona SPP dalam menghambat pertumbuhan Salmonella typhi atau Staphylococcus aureus dan Candida albicans oleh Lekha Lutfiatina dari dosen jurusan Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin. Selanjutnya jurnal yang keempat. Nah, di sini jurnal yang keempat ini dengan judul Produktivitas Panen Propolis Mentah Lebah Trigona Itama Cockerel atau Hymenoptera apidae menggunakan propolis trap dan manipulasi lingkungan di Riau, karya Afri Pribadi atau penulisnya Afri Pribadi. Selanjutnya jurnal yang kelima dengan judul Pelatihan Pembuatan Sabun dengan Bahan Limbah Propolis Kele di Desa Klungkung. Jurnalnya volume 18 nomor 2, diterbitkan pada bulan April 2019. Penulisnya Astuti Wijayanti Harini dan Aspata. Selanjutnya jurnal yang keenam dengan judul Karakteristik Fitokimia dan Aktivitas Antioksidan Ekstrak Propolis Lebah Trigona sp. Jurnal Industri Pertanian volume 2 nomor 01 tahun 2020. Kemudian jurnal yang ketujuh dengan judul Uji Efektivitas 4 Variasi Propolis Trap terhadap Produksi Propolis Lebah Madu Apis mellifera L. Selanjutnya jurnal yang ke-8 dengan judul Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Propolis Lebah Trigona incisa terhadap bakteri Klebsiella pneumoniae dan Staphylococcus aureus. Penulisnya Anissa Saleng, Syafrizal, dan Yanti Puspitasari.
mahasiswa jurusan Biologi FMIPA Universitas Mula Warman. Jurusan FMIPA Universitas Mula Warman. Nah, inilah jurnal ilmiah yang sudah dibuat dengan judul Pemanfaatan Propolis Lebah Madu sebagai Pembuatan Sabun Alami. Penulisnya Erika Ilandasari. Di sini terdapat pendahuluan, kemudian ada metode yang digunakan dalam pembuatan mini riset. Jurnal ini menggunakan kajian pustaka atau library research. Kemudian ini juga ada hasil pembahasan. Sini ada hasil pembahasan. Kemudian ada formulasi sabun propolis HMI. Kemudian juga ada pengemasan sabun propolis. Kemudian sejarah penggunaan propolis tuh. Mulai awal mula penggunaan propolis digunakan sehingga bisa bermanfaat itu bagaimana, ini sejarahnya. Kemudian ada kandungan zat aktif pada propolis lebah madu. Kemudian ada manfaat sabun propolis lebah madu bagi kesehatan. Kemudian ada keunggulan dari lebah madu jenis Triagona spp dalam penghasil propolis. Kemudian ada kesimpulan. Kemudian juga ada ucapan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah zoologi vertebrata yaitu Ibu Eka Fitriah MPD yang telah membimbing pembuatan review jurnal. Kemudian juga ada daftar pustaka. Di sini ada daftar pustaka, dan juga ada lampiran.